Sejumlah pemimpin dunia menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Sejumlah pemimpin dunia menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Prabowo mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dan berharap hubungan baik Indonesia dengan Uni Emirat Arab akan semakin erat di masa mendatang. Hari ini gue mau buktiin omongan gue. Di video gue sebelumnya, di sisi terang pemilu, gue udah bilang, siapapun presiden yang lo pilih itu nggak penting. Karena semuanya udah ditentuin sebelum pemilu itu ada. Karena Indonesia ini merupakan negara yang sangat-sangat kaya raya, dan otomatis sejak Indonesia merdeka, itu adalah trade-off dari Amerika. Bahwa Indonesia akan merdeka tentunya dengan syarat tertentu. Makanya gue selalu bilang bahwa Jokowi adalah presiden terbaik, karena dia berhasil membawa deal Freeport itu kembali kepada Indonesia. But anyway, supaya lo tahu, siapapun presiden yang terpilih itu akan inline dengan presiden yang akan terpilih di Amerika. Karena ini merupakan satu kesatuan. Dan buktinya gimana? Gue akan tunjukin di video ini supaya lu terbuka pola pikirnya. Jadi siapapun yang lu pilih sebenarnya by design itu udah ada. Mau katanya kecurangan dan seterusnya, it's by design. Begitu yang namanya 02 itu live count-nya naik, bukti bahwa dia didukung oleh the supreme power adalah kenaikan daripada capital market. Capital market itu adalah lokomotif ekonomi. Itu adalah micro picture daripada the whole economic di dalam sebuah negara. Dalam hal ini IHSG, kalau lu lihat begitu 02 live count-nya naik dan memimpin, market langsung bereaksi. Market action discount everything. Lu harus ingat, market action discount everything itu udah 1 abad umur filosofinya. Dan itu bukan diciptakan oleh orang-orang kayak gua yang nggak ada levelnya lah ibaratnya di dalam dunia yang begitu luas ini. Gue hanya sebagai debu, tapi gue belajar dari filosofi orang-orang yang memang menguasai dunia. Konsep market action discount everything itu artinya apa? Apapun yang terjadi di market itu sudah key in dengan semua yang ada. Nah, jadi begitu lu lihat yang namanya live quick count itu terjadi, 02 naik, indeks kita langsung melejit. BBRI langsung naik 6.275. Dan lu bisa lihat dari saham-saham banking yang lain yang gue rekomendasikan sebelumnya itu naik 3-5% di pagi harinya. Bersamaan juga IHSG. Dan sebelum pemilu, duit itu udah masuk ke market. Ingat, sebelum pemilu sudah ada kenaikan money flow asing 7%. Artinya apa? Mereka udah tahu siapa yang akan menang. Kalau yang akan menang itu yang tidak akan mereka pilih, nggak bakal mereka akan masukin duit ke dalam Indonesia. Jadi duit itu udah masuk di Indonesia 2-3 bulan menjelang pemilu, kurang lebih sekitar 7% masuk ke capital market. Itu baru capital market, belum market yang lain. Lo harus mikir bahwa kalau misalnya presiden yang menang itu bukan presiden yang sudah by design, market itu langsung akan merah 5-6% atau bahkan 10% dalam sehari. Jadi artinya yang namanya kekuatan dari supreme power, ya, elit global ini, itu mereka kuat banget dan mereka sudah tahu presiden siapa yang akan menang. Jadi kalau seandainya sekarang kita lihat 02 memimpin quick count, lo akan lihat saham-saham apa, market apa yang bisa nguntungin buat kita. I don't really care tentang apakah dia curang atau tidak. I don't care. Kenapa? I'm a capitalist. Aku adalah orang yang make money dari financial market. Dan gue butuh volatility. Dan hari ini gue akan ngajarin ke lo gimana kita nge-breakdown dari urusan presiden Indonesia sampai urusan dari presiden Amerika nanti. Lalu saham-saham apa yang akan naik. Dan kita breakdown konsep berpikirnya, makroekonominya, supaya lo bisa kaya. Jadi lo mulai hari ini lo nggak akan perlu lagi ribut masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang lo mesti pikirin adalah kantong lo sendiri. Siapapun presidennya guys, lo mesti take benefit daripada kepemimpinannya, lo mesti take benefit dari sistem ekonominya, sehingga lo bisa make money. Oke, langsung kita bahas. Kalau seandainya Prabowo yang menang, bagaimana dengan Amerika, dan apa clue-nya supaya lo bisa make money kalau benar-benar nanti Pak Prabowo yang mimpin. Langsung check it out. Guys, langsung saja sekarang kita lihat money flow di IHSG menjelang pemilu 2024. Kita based on data untuk membuktikan asumsi gua bahwa memang siapapun presiden yang lu pilih, it's all by design, dan market kita itu akan menjadi konfirmator terakhir. Rata-rata foreign flow pada IHSG itu naik signifikan menjelang pemilu. 2-3 bulan sebelum pemilu. Artinya apa? Mereka yang punya uang udah masukin duit ke pasar saham kita, itu udah tahu bahwa presiden yang akan menang itu sudah sesuai dengan the supreme power choice, ya. Jadi kalau kita lihat salah satu yang masuk itu juga dari data indikator foreign flow itu udah mulai up. Oke. IHSG-nya sendiri itu naik 7,15% yang didukung dengan foreign flow underlying, ya. Pemilunya itu di sini. Jadi sebelumnya itu mereka udah masuk, terus kemudian harga itu sempat turun. Ini proses akumulasi sebenarnya kalau menurut gua, membentuk ABC correction, dan lantas ketika pemilu, boom, dia meledak, ya. Berarti mereka udah collect nih di bawah. Kita lihat dari banking.
Banking tuh 2-3 bulan secara rata-rata sebelum pemilu itu udah naik 16,78% dan foreign flow-nya kencang banget naiknya. Oke, dibandingkan sebelumnya dari tahun 2023 ini turun terus, foreign flow memang keluar. Tetapi nge-build up dia pelan-pelan, akumulasi duitnya masuk lagi. Dan memang cara kerja daripada foreign flow itu, dia convergence dengan kondisi harganya. Jadi ketika harga itu drop, biasanya mereka keluar, tapi mereka tuh balik lagi setelah harganya tuh udah dirasa murah. Misalnya, gua nggak tahu berapa standar deviasi, di bawah standar deviasi PBV ya, kalau misalnya mereka mau masuk ya. Yang jelas di situ kita bisa amatin behavior daripada si asing-asing ini kayak begitu. Sama juga ketika di Bank Mandiri lebih stabil. Jadi ketika dia sideways tuh duitnya dia nggak dipindah. Dia stay di sana, tapi 2-3 bulan menjelang pemilu, Bank Mandiri itu udah naik 23%, bahkan lebih tinggi daripada BBRI. Dan foreign flow-nya tuh naik kencang banget. Ya, dari sini tuh menjadi satu tanda. Dan juga BBCA itu banyak foreign buang pada dasarnya. Tapi menjelang pemilu dia cuma naik 11%, tapi foreign flow-nya juga kencang banget. Pada perdagangan sesi 1, IHSG di Bursa Efek Indonesia itu naik signifikan. Hasil quick count-nya itu yang terjadi, dan kalau lu lihat sektor-sektor apa aja, bahan baku, konsumer, keuangan, infrastruktur itu dan banking itu naik banget. Dan menurut gue ini optimis ya, bahwa pasar itu setuju bahwa Gibran sama Prabowo dan Gibran ini menang gitu. Mereka tuh setuju, terlepas dari yang katanya ada kecurangan dan seterusnya. Again, saya tidak mengomentari kecurangan. That's not my business. Itu adalah KPU business dan Bawaslu business. Bisnis gue adalah gue perlu presiden yang disetujui oleh asing, dan asing kalau setuju dia akan taruh duitnya ke market, dan I'm gonna make a lot of money and you will make a lot of money. Saya nggak peduli yang lain. Oke? I am the man who concerned about my investment. Jadi mau siapapun presidennya, saya mengamati, saya menganalisis siapa yang didukung oleh Supreme Power, dan I'm joining the trend. Itu konsepnya. Jadi, don't get me wrong, saya bukan politician dan I don't care dengan siapapun yang akan naik. What I care, siapa yang bisa menghasilkan profit terbesar buat kita. Karena that's my business, that's your business. Oke? Setelah paslon nomor 2 unggul, ini memberikan kepastian investor untuk mengambil langkah investasi yang berdampak pada ekonomi. Terlepas dari apakah itu sudah real count atau tidak, faktanya, market merespon dengan positif. Nah, kenapa money flow asing itu masuk ke Indonesia? Satu sisi, US tuh udah kemungkinan nggak akan naikin lagi suku bunganya karena inflasinya berhasil ditekan. Dan kalau lu lihat dari tahun lalu sampai 6 inflasinya, ini tentunya suku bunga tinggi dan orang akan pindahin duitnya ke Amerika. Tapi ketika suku bunga itu drop, ya karena inflasinya juga drop, maka mereka akan berpikir dong, gimana ya, gue bisa ngembangin duit gue selain di Amerika itu harus di mana? Salah satunya adalah balik ke emerging country, dan Indonesia ini merupakan yang menarik banget karena capital marketnya bagus. Kalau lihat interest rate AS itu naik, Indonesia kan juga naik ya. Dan faktor lainnya masuk dana asing Indonesia karena tingkat suku bunga BI itu lebih unggul 0,5% daripada AS. Dan selama Amerika atau negara-negara dikuasa itu bisa mengontrol sistem politik di Indonesia, maka Indonesia ini akan dianggap sebagai negara yang cenderung aman dari country risk premium. Ini kalau Anda paham tentang konsep makronya. Dan investor asing itu optimis setelah pelaksanaan pemilu, ya mereka bisa make money di Indonesia dan tentunya akan kondusif. Semua sudah by design. Nih, penting banget. Data menunjukkan seperti itu. Oleh karena itu, kalau lu lihat di Eclub Super App, gua udah kasih fundamental reportnya 11 Oktober 2023. Kita kasih target price 9.800 based on PBV 4,9 kali di 2023. Kita udah kasih 9.800. Bank Mandiri kita kasih di 5.800. Bank BRI kita kasih 6.500 target fundamentalnya. Ini semua bisa lu dapatin di Eclub Super App, bukan riset abal-abal. This is the research premium yang juga masuk ke Bloomberg Terminal. Jadi, buat lu yang belum paham tentang astronasi, we are international caliber. Wah, sombong kan? Iya. Kalau nggak sombong nggak dihargain, di hate terus, dikasih hate speed terus, dikasih komen dari buser-buser. Buat lu yang buser-buser, we are at different levels. Jadi mendingan lu nggak usah ngebuserin di sini karena kita levelnya our research diconsume oleh international community, Bloomberg Terminal, institutional fund, dan yang kumpul di astronasi adalah smart dan intellect people. Lu yang nggak paham ini, get out, oke? Ini hanya untuk dikonsumsi teman-teman kita yang serius mau make money dan make a big money. Dan ini BBRI terbukti
Weekly chartnya kita kasih gambar ke 6.300 pada saat itu, dan akhirnya di tanggal 15 Februari kita take profit. BBCA kita juga take profit 13%, target price 9975. Ya, ini semua terjadi. Bank Mandiri kita udah close 18% profitnya, target 8.700. In line dengan fundamentalnya. Sekarang lu lihat, money flow asing IHSG November 2023 itu ada net purchase, masih minus, berarti lebih banyak kan sell, ya, net purchase by foreign. Oke. Sedangkan Desember net buy 7T di sini, ya. Ini gila nih, net flow asingnya selisih sebulannya udah berubah. Januari ini sudah naik lagi. Jadi benar-benar transaction itu terus naik. Lu bisa lihat dari grafnya. Dan IDX 30 itu juga naik foreign flow-nya. Naik sekitar 7,65% 2-3 bulan sebelum pemilu, dan terbukti foreign flow-nya terus naik. Banking sektor sampai tanggal 13 Februari ya, kita buatnya. Chart di atas menunjukkan total value by transaksi saham investor asing pada perbankan Indonesia sejak bulan November, yang mana 3 bulan sebelum pemilu jumlah nilai total dari pembelian saham perbankan di Indonesia naik signifikan karena itu tadi, foreign mulai masuk. Dan lu bisa bayangkan, ini baru setengah bulan udah ya sekitar 60% ya. Dan kalau kita lihat dari sisi astro cycle-nya, kita tahu bahwa statistically Sun in Capricorn to Taurus itu menyebabkan bullish trend, dan itu in line dengan event daripada election. Karena ingat, setiap astro cycle selalu akan diikuti dengan event. Nah, kali ini kebetulan eventnya adalah election. Seperti tahun 2020, Joe Biden menang, terus kemudian vaksin, Omnibus Law itu di bulan Oktober. Gue ingat semuanya naik. Lu bisa cek sahamnya di tahun 2020. Dan ini udah berselang 4 tahun sejak COVID ya. Luar biasa. Oke, jadi kalian udah lihat bagaimana konsep gue bisa ngeliat money flow-nya, dan kita inline kan itu dengan astrologinya, fundamental report-nya, technical-nya, dan kita ambil satu decision, banking kita hajar. Di video yang lain, kalian juga bisa lihat bagaimana gue merekomendasikan banking sebelum pemilu. Ya, gue lagi ngobrol di kolam renang, dan juga hasil daripada saham BBRI, gue profit gede gimana. Buat lu yang sudah ingin mengakhiri penderitaan lu di financial market karena lu rugi terus di saham, join Eclipse Super App. Lu invest mau 1 bulan, 3 bulan, atau yang setahun, gue jamin lu akan menjadi investor yang jauh lebih baik. Lu udah tahu kan, peluang gede banget duit asing masuk ke pasar modal Indonesia, dan pastinya akan bergejolak luar biasa. Ini saatnya lu akan make money di tahun 2024. Ini pilihan lu. Lu mau hidup gini-gini aja, atau lu mau nyisihin duit lu dengan gaji lu yang mungkin ala kadarnya sekarang untuk bisa dikembangin. Dan lebih baik lu berinvestasi. Lu download Eclipse Super App, lu subscribe premium membernya. Jangan peduli busur-busur ngomong apa, karena mereka pasti nggak punya duit. Mereka itu orang yang nggak ada kerjaan. Lu berhak untuk kaya. Dan hari ini gue akan ajarin lu gimana gue bisa dapat miliaran profit kayak begini melalui Eclipse Super App. So subscribe, bayar, dan nikmatin risetnya. Hari ini juga gue akan pimpin lu, gue akan temenin lu supaya lu bisa menjadi investor yang make money, dan the next billionaire adalah lu. Di tahun 2024, presiden yang baru, let's make money.